Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya CKP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas Nur Khotimah SPDI dari SD Negeri 2 Pernasibi. Perkenalkan, dengan fasilitator saya, Bapak Puji Cahyo Buwono, dan pengajar praktek, Bapak Singgi Adi Putra Wijaya. Tujuan pembelajaran khusus 1. CKP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran. Berdasarkan model prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CKP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan tersebut. Pada pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat menerapkan rancangan program yang telah saya buat ke dalam bentuk aksi nyata? Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan? Judul program kokurikuler itu yaitu Laskar Tangguh, Lahan Siswa Kreatif Tanam Hingga Unduh. Tujuan programnya yaitu melatih siswa mewujudkan budaya positif melalui program Laskar Tangguh. Latar belakang program ini yaitu 1. Pemanfaatan modal fisik, yaitu lahan kosong sekitar sekolah. 2. Pemanfaatan aset sekolah, modal manusia, yaitu guru, siswa, komite, dan wali murid. 3. Kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil belajar Pancasila. Yang keempat, hasil wawancara murid setelah melihat lahan kosong sekitar sekolah bahwa mereka ingin memanfaatkan semua bakat dan minat. Dan yang terakhir adalah salah satu cara dan upaya untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dalam aksi nyata tahapan B, buat pertanyaan adalah sebagai berikut. Pada tahapan buat pertanyaan utama yaitu pertanyaan, mengapa perlu program Laskar Tangguh untuk menciptakan budaya positif? Bagaimana cara mewujudkan budaya positif melalui program Laskar Tangguh? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, komite, dan wali murid. Pentingnya melatih keterampilan berinteraksi sosial secara aktif sehingga mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid yaitu melakukan diskusi dengan murid kelas 4, 5, dan 6 untuk menguatkan tahapan awal. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini yaitu modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, dan wali murid, serta siswa. Modal sosial yaitu komunitas Kopi Eslo. Modal fisik yaitu lahan sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan cukup 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak dan komunitas peduli lingkungan SD Loro atau Kopi Eslo. Dokumen pada tahapan B atau buat pertanyaan kami yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah untuk memperoleh izin dan saran-saran dari beliau.
Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk menyampaikan pendapatnya, saling memberikan ide dan saran-saran untuk program ini. Berdiskusi dengan komite dan wali murid adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari beliau-beliau adalah salah satu faktor pendorong suksesnya program ini. Yang selanjutnya yaitu berdiskusi dengan siswa agar mereka mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka sehingga program ini dapat terlaksana sesuai dengan keinginan murid. Catatan refleksi B. Buat pertanyaan. Siswa berkreasi tanam budak adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan siswa berbudaya positif. Program ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan modal fisik, yaitu lahan kosong sekitar sekolah, pemanfaatan aset sekolah yang terdiri dari modal manusia, yaitu guru, siswa, komite, dan wali murid. Yang selanjutnya hasil wawancara murid setelah melihat lahan kosong sekitar sekolah, bahwa mereka ingin memanfaatkan sesuai bakat dan minat. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru, siswa, komite, wali murid untuk mendapatkan masukan dan ide-ide dan mensosialisasikan ke seluruh stakeholder sekolah. Maka untuk tahap buat pertanyaan, seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang berguna untuk melatih keterampilan budaya positif murid, serta untuk mengembangkan ilmu akademik dan non-akademik siswa yang disebut program Laskar Tangguh. Perasaan atau feeling. Perasaan saya pada awalnya khawatir. Program yang saya ajukan tidak mendapatkan izin dan respon, tetapi di luar dugaan, setelah saya ajukan kepada kepala sekolah, ternyata merespon positif. Dan setelah berdiskusi dengan rekan sejawat, komite, dan wali murid, ternyata mereka mendukung program dengan sangat baik. Apalagi murid sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait ide-ide adanya program Laskar Tangguh, sehingga perasaan saya pun sangat senang. Dalam pembelajaran, saya mendapatkan ketika melakukan aksi nyata, buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya berkomunikasi secara positif, serta jangan ragu untuk melakukan diskusi dengan kepala sekolah sebagai pemberi izin, dengan rekan guru, komite, wali murid, agar mereka juga dapat memberikan pendapat dan idenya, dan dengan siswa, agar mereka dapat mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan bakat dan minat mereka, sehingga merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri untuk menciptakan study agency. Untuk penerapan ke depannya, diawali dengan komunikasi yang positif, maka mengarah ke diskusi dengan semua stakeholder sekolah. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. Segala hambatan dapat diminimkan, yaitu dengan memanfaatkan semua aset utama sekolah. Dan semoga program ini juga dapat berjalan dengan konsisten, sehingga menumbuhkan kepemimpinan murid, serta kekurangan dalam tahap ini dapat dijadikan sebagai pembenahan untuk tahap berikutnya. Aksi nyata tahap A, ambil pelajaran. Dalam tahap ambil pelajaran, pertanyaannya yaitu, lingkungan seperti apa yang diinginkan siswa? Kebijakan sekolah apa yang mendukung program tersebut?
manfaat apa yang diinginkan siswa atas program itu, bagaimana melibatkan komunitas untuk mewujudkan program itu. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu melakukan observasi lahan kosong di sekitar sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu menggali impian murid setelah melihat lahan kosong di sekitar sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan izin. Berdiskusi dengan bendahara BOS. Berdiskusi dengan penjaga sekolah. Berdiskusi dengan rekan guru dan komite, dan melakukan sosialisasi program ke semua stakeholder sekolah. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, komite, penjaga sekolah, dan wali murid. Modal sosial, komunitas kopi Eslo. Modal fisik, lahan kosong sekitar sekolah. Waktu yang diperlukan adalah 4 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini yaitu calon guru penggerak dan komunitas peduli lingkungan SD Loro atau Kopi SD. Dalam tahap ini saya wawancara dengan bendahara BOS selaku modal finansial. Wawancara dengan penjaga sekolah selaku yang mengetahui tentang keadaan lahan di sekitar sekolah. Berdiskusi dengan komite dan wali murid agar kita dapat saling membantu dan mengetahui ide serta gagasan mereka. Wawancara dengan perwakilan murid yaitu agar kita tahu bakat dan minat murid dalam mengolah lahan kosong di sekitar sekolah. Catatan refleksi A. Ambil pelajaran. Pada peristiwa setelah melalui tahapan utama yaitu buat pertanyaan, maka saya harus mencari tahu dan menggali kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan dalam membiasakan budaya positif, sehingga mempengaruhi ilmu akademik dan non-akademik murid. Maka saya melanjutkan ke tahap ambil pelajaran, yang diawali dengan mencari referensi dari berbagai sumber, yaitu melakukan wawancara dengan bendahara BOS, penjaga sekolah, dan selanjutnya saya membuat angket untuk murid agar dapat mengetahui minat murid, serta berdiskusi dengan perwakilan komite dan wali murid untuk mengetahui ide dan gagasan mereka. Di samping itu, saya juga mencari referensi dari sekolah lain yang mempunyai program yang sama, yaitu pemanfaatan lahan kosong di sekitar sekolah. Perasaan atau feeling, perasaan saya dalam tahap ambil pelajaran adalah semangat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan untuk melatih keterampilan menciptakan budaya positif di sekolah sehingga mempengaruhi ilmu akademik dan non-akademik murid. Dan setelah melakukan aksi nyata ini, saya lebih bersemangat lagi dengan mewujudkan program yang berdampak positif bagi siswa untuk menumbuhkan kembangkan studi agency. Pembelajaran atau feeling, pembelajaran yang saya dapat dalam tahap ambil pelajaran adalah ternyata lahan kosong di sekitar sekolah dapat dijadikan media dan alat untuk menumbuhkan keterampilan budaya positif di sekolah sehingga mempengaruhi ilmu akademik dan non-akademik murid. Maka kita sebagai pihak sekolah harus memfasilitasinya. Penerapan ke depan melalui program Laskar Tangguh ini, maka harapan besar untuk sekarang dan selanjutnya adalah munculnya ide-ide yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid,
sehingga dapat berjalan dengan konsisten dan terus berubah ke arah yang lebih baik. Dan apabila ada kekurangan dalam tahap ini, adalah salah satu modal untuk perbaikan di tahap berikutnya agar lebih baik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan bahagia.